dari perjalanan rencana pembangunan di Lombok Barat. Ternyata penyumbang kenaikan ekonomi tertinggi di Lombok Barat itu adalah dari komponen pergudangan atau logistik dan transportasi. Itu persentasenya luar biasa sekali di situ. Nah, ini saya menangkapnya sebagai peluang. Ya, ini peluang luar biasa Bapak Ibu, dan kita seperti juga SMK 7 Mataram itu satu-satunya yang memiliki jurusan manajemen logistik ini. Jadi kalau kita pandai-pandai membaca peluang ke depan itu, anak-anakku sekalian di manajemen logistik, kalian nggak akan sempat ngambil. Ya, bukan tidak mungkin sebelum lulus kalian harus sudah ditunggu oleh industri dunia usaha, dunia kerja. Jadi tetap semangat. Nah, membangun semangat inilah, membangun motivasi ini yang kami sekarang baru mulai lakukan, Pak Kepala. Karena apa? Mau terus terang saja, jurusan manajemen logistik ini mengakomodir anak-anak kita yang tidak bisa masuk kemarin di beberapa jurusan yang lain yang mereka inginkan, karena dia sudah penuh di situ, dan kebetulan sebagian besarnya berasal dari peminat perhotelan kalau di tempat kami. Karena perhotelan kami sudah lakukan kelas industri, kita bersama dengan beberapa perhotelan yang punya standar tertentu untuk penerimaan karyawan staffnya, itu kita terapkan di sekolah yang kami sebut sebagai kelas industri itu. Sehingga anak-anak jika terjaring lewat seleksi itu masuklah di jurusan manajemen logistik, sehingga mereka terus terang agak setengah hati masuk di jurusan ini karena belum melihat. Ya. Dan Bapak Ibu guru juga agak sedikit kaget ya, agak sedikit kaget juga dengan jurusan yang memang relatif baru ini. Jadi belum memiliki arah yang jelas terhadap jurusan manajemen logistik. Nah, untuk itu Pak Zul mohon kesediaan Bapak dan tim manajemen SMK 7 Mataram untuk menerima kami belajar bersama terkait dengan jurusan manajemen logistik terutama sekali, dan kemudian jurusan-jurusan yang lain juga mungkin yang bisa kita kerjasamakan. Semoga semua ikhtiar kita ini dapat berjalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan kemudahan bagi generasi selanjutnya, terutama anak-anakku yang jurusan manajemen logistik. Ini keren ya, dari ujung sana udah nyambut kami dengan semangat, nggak tahu di hatinya ya. Paling tidak yang di luarnya sudah penuh semangat ya, dan insya Allah kalian punya masa depan baik sekali, karena sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan sekali logistik. Sekarang kita lihat pergudangan menjamur di mana-mana, dan mereka tidak memiliki tenaga teknis. Yang mereka miliki hanya tenaga kasar, tukang pokok aja ya, tapi tenaga teknis yang memahami masalah pergudangan masih sangat langka sekali. Sehingga mudah-mudahan ke depan sekali lagi niat baik kami ini, niat baik kita semuanya bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi jalan kebaikan dari anak-anak didik kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMK 1 Gerung atas sambutannya. Hadirin yang berbahagia, berikutnya sambutan dari Kepala SMK 7 Mataram kepada Bapak M. Zulkarnain SEMM, kami persilahkan. Kita kan tidak boleh terpaku dengan kelemahan. Kita harus mencari solusi-solusi kalau memang kita menemukan permasalahan. Dan jujur, saya merasakan teman-teman juga seperti yang Bapak rasakan di awal, bahwa mereka harus belajar, harus menemukan materi yang sepadan dengan apa yang harus diajarkan. Nah, namun melihat perkembangan dunia SMK ini kan, yang perlu itu adalah sebenarnya bagaimana kebutuhan di lapangannya, kebutuhan budika hidupkan itu seperti apa. Maka untuk materi-materi yang ada itu lama,
kalau mau apa namanya baku dengan silabus yang ada, pasti tidak akan dinamis, kita tidak akan bergerak. Maka yang sekarang itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan industri itu seperti apa. Maka di samping memang kelemahan kita tadi itu teman-teman ini tidak menguasai apa namanya materi itu secara langsung karena memang ilmunya apa namanya belum langsung diterima, fasilitasnya belum ada, maka jalan keluarnya yaitu tadi. Maka di tahun pertama aku harus banyak melakukan kunjungan industri itu untuk memperoleh apa namanya ilmunya itu. Nah nanti kan begitu siswa pergi kan dulu ikut pergi. Nah dari sana lah dulu juga apa namanya mendapatkan informasi, baru nanti di ruang kelas itu dipertegas kembali. Karena kadang-kadang kan kalau menerima penjelasan itu yang namanya anak-anak dulu kan beda daya tangkapnya. Dulu sekali dijelaskan sudah paham. Anak-anak karena sambil dia main-main, sambil apa mendengarkan penjelasan. Nah begitu sudah kembali ke sekolah, disitulah guru memperkuat apa yang tadi diperoleh. Jadi apa namanya, kalau mau apa, cuma nggak ada yang seharusnya mengajar jurusan ini adalah sarjana logistik. Tapi kalau kita mau begitu kan kita nggak akan buka jurusan ini. Maka carilah solusi, apa namanya, kita cari solusinya. Seperti apa mendapat jalan keluarnya kalau permasalahannya seperti itu. Oke lah, silabus kita pakai sebagai patokan. Apa yang harus kalau transportasi berarti kan kita harus kunjungan ke Iduka yang transport. Kalau tentang penanganan apa namanya logistik, maka kita cari juga kan gitu. Mereka sudah dalam berjalan, dia sudah langsung praktiknya. Anak-anak kalau dikasih teori itu juga kan kalau dia tidak praktik juga apa namanya sama artinya juga dia tidak mendapatkan ilmunya. Malah dengan dia langsung berada di Iduka itu malah sudah langsung sesuai dengan kebutuhan industri. Makanya syukurnya kami di kantor pos sebagai induk logistik itu sudah jadi apa namanya rumah kedua dari anak-anak ini. Maka kalau dia keluar biasa selesai di praktek di kantor pos, selesai magang di kantor pos, kalau sekedar apa namanya perusahaan logistik seperti JNT itu sudah lewat, karena logistik itu apa namanya pos itu induk logistik sebenarnya. Gitu. Hanya kemarin pos itu kecepatannya kalah sama JNT ini karena terbuai dengan nama besar. Ya, perusahaan ekspedisi sebenarnya yang paling meraja itu kan pos. Paling dulu itu kan sebelum ada yang lain itu PT Pos. Tapi PT Pos diakui oleh manajemen terbuai dengan nama besar. Yang lain-lain bergerak terus dia anteng gitu. Ya, maka sekarang di manajemen kantor pos sudah mulai berubah. Jadi nggak ngandelin kantor pos. Ya, coba kalau jalan-jalan kantor pos, kan kesannya kantornya orang dingin tuh pagarnya udah rusuh, apa kan mau masuk ke situ? Nah, sementara ekspedisi yang lain warna-warnanya cerah menarik. Nah ternyata pos sekarang juga sudah mulai berubah itu. Hanya dia sekarang warna oranye, tulisannya pos aja, nggak lagi kantor pos gitu. Jadi lebih dikenal, ada ongkir gratis. Sebenarnya pos itu punya semua itu. Hanya memang orang lebih cepat mengenal yang lain-lain. Nah itu yang tentang penyortiran beras di lab. Pertama, sebelum beras masuk ke gudang, beras akan diayak terlebih dahulu untuk memisahkan mana menir, mana beras utuh dan mana patahan atau broken. Contohnya seperti ini beras menir, contohnya seperti ini, dan ini beras utuh, contohnya seperti ini, dan ini beras broken.
Sebelum beras dimasukkan ke gudang, beras akan diayak terlebih dahulu untuk memisahkan benir, padahan, dan beras broken, dan dicek kadar airnya sesuai dengan prosedur yang ada di gudang Bulog. Memastikan beras sesuai prosedur yang berlaku di Bulog, kemudian beras disimpan di gudang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari teman kami. Selanjutnya teman kami atas nama Muhammad Ilyas Ardiansa akan mempresentasikan tentang uji lima. Kepada Muhammad Ilyas Ardiansa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara pengujian beras di gudang dengan prosedur uji lima. Pertama-tama kita akan siapkan paletnya terlebih dahulu. Jika sudah, kemudian kita susun dua beras vertikalnya ada seperti ini, dan kemudian tiga beras horizontalnya seperti ini. Kemudian vertikalnya di sini lagi dan di sini rasanya. Jika beras sudah seperti ini tandanya beras sudah siap disimpan di gudang. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari teman kami. Selanjutnya dilanjutkan teman kami atas nama Andika Firman Saputra akan mempresentasikan tentang kebijakan. Kepada Andika Saputra, kami Tiga beras horizontalnya seperti ini. Kemudian vertikalnya di sini lagi dan di sini rasanya. Jika beras sudah seperti ini tandanya beras sudah siap disimpan di gudang. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. demikian presentasi dari teman kami. Selanjutnya dilanjutkan teman kami atas nama Andika Firman Saputra akan mempresentasikan. Oh, panjangan ya.